Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi dalam pembelajaran daring teknologi One. Ya, untuk materi hari ini kita akan menyambung materi praktek minggu sebelumnya, yaitu tentang point to point yang sudah kita coba praktekkan. Nah, kalau dilihat dari topologi minggu kemarin seperti ini ya. Artinya di sini kemarin saya membuat sebuah point to point dari Office 1 ke Office 2 yang masing-masing memiliki perangkat yang hampir sama ya. Nah, kalau minggu kemarin pengaturan pengalamatan IP-nya dimulai dari ini sebagai transceiver ya, atau pengirim, dan ini sebagai receiver Office 2. Semuanya menggunakan IP statik. Lalu ketika di sini sudah berhasil tersambung atau koneksi PTP dari Office 2 ke Office 1, selanjutnya hasil dari koneksi tersebut itu dihubungkan ke sebuah router board. Nah, sebenarnya untuk konsep point to point yang nantinya akhirnya mau, atau mode akhir mau seperti apa, itu tergantung pada kebutuhan ya. Kalau misalnya di sini kita ibaratkan hubungan point to point untuk perkantoran, misalnya contohnya sekarang dari Office 1 ke Office 2, pada umumnya ya, ketika sebuah penambahan kantor yang ingin dibuat koneksi internet atau koneksi LAN, itu biasanya umumnya supaya dapat bisa di manajemen oleh admin jaringan, itu ditambahkan router board, contohnya seperti di sini. Tapi kalau misalnya kebutuhan hanya dari rumah ke rumah ya, dengan menggunakan mode point to point ini, biasanya ketika perangkat access point ini sudah bisa terkoneksi ke transceiver ya, maka dari access point outdoor ini bisa kita hubungkan. Kita tidak harus menggunakan router board, tapi di sini kita bisa menambahkan access point indoor ya, untuk rumahan. Nah, untuk konfigurasinya semuanya hampir sama, tidak jauh dari apa yang telah kita praktikkan minggu kemarin, yang hampir sama. Nah, untuk hari ini, pertemuan hari ini, kita akan mencoba menggunakan point to point ini yang sudah kita konfigurasi, yang hasil akhir di sininya. Bagaimana kalau kita dengan hubungan antara Office 1 dengan Office 2, lalu di bawahnya masih tetap menggunakan router board, tapi kita tambahkan di sini sebuah access point, sehingga nanti admin jaringan tersebut bisa memanage access point tersebut untuk penggunaan internet di kantor atau di Office 2. Nah, untuk pengalamatannya, karena kemarin kita sudah mencoba menggunakan pengalamatan IP statik, kita akan coba di sini menggunakan IP-nya semuanya dinamik ya. Jadi untuk access point Office 1 outdoor Office 1, outdoor Office 2 sampai ke router board, di sini saya menggunakan pengalamatannya yang dinamik. Oke. Nah, untuk konfigurasi sekarang ya, untuk penggunaan Office 2 di sini yang menambahkan perangkat access point, contohnya seperti di sini. Nah, untuk di sini topologinya saya menambahkan access point. Dalam mode access point di sini saya memilih perangkat yang memiliki satu port, yaitu hanya untuk port LAN saja ya.
Berbeda dengan yang pernah kita pelajari sebelumnya, ada perangkat access point yang menggunakan perangkat LAN dan perangkat WAN. Kalau perangkat LAN yang berwarna kuning dan perangkat WAN yang berwarna biru. Nah, di sini saya menghubungkan dari nantinya dari router board ke access point ya menggunakan kabel. Jadi nanti akan saya atur konfigurasi untuk di access point ini dari mulai SSID, lalu untuk pengalamatannya saya coba gunakan pengalamatannya seluruhnya mengikuti perangkat access point outdoor, yaitu pengalamatan IP-nya secara dinamik. Nah, untuk konfigurasi dari IP yang akan saya rencanakan ini menjadi IP dinamik ya, dari access point Office 1, access point Office 2, lalu router board Office 2 saya akan rubah semuanya menjadi konfigurasinya secara dinamik. Nah, kita kembali ke sini, kita kembali ke router Office 1 ya. Kita buat pengujiannya adalah access point Office 1 ini harus menempatkan IP secara dinamik. Nah, setelah kita aktifkan IP DHCP server di sini, lalu kita bisa langsung menggunakan alamat IP yang telah kita buat statik. Ya, contohnya di sini. Nah, ini 210.210.0.2. Oke, saya akan coba menghubungkan kabel dari laptop ke router board ini. Oke, saya akan coba menghubungkan router Office 1 ya. Saya akan mencoba menghubungkan router Office 1 melalui hubungan laptop yang ada sekarang ke interface Ether 2 router Office 2 ya. Nah, di sini kalau kita lihat saya mendapatkan IP 211. Saya mendapatkan IP dari router Office 2 interface Ether 2. Nah, saya akan coba meremote menggunakan meremote Office 1, router Office 1 untuk IP-nya menggunakan IP router Office 1. Nah, saya aktifkan Winbox-nya. Kalau kita scan menggunakan keyboard di sini ya, yang terdetek adalah secara otomatis oleh Winbox di sini hanya router Office 2. Nah, sedangkan router Office 1-nya tidak terdeteksi dan kita ingin mempunyai tujuan mengkonekkan ke Office 1. Nah, kalau kita lihat di sini IP router Office 1-nya 210.20.0.1 ya. Kita cukup mengisikan pada isian connect-to-nya, kita rubah menjadi IP address router Office 1 210.20.0.1. Lalu login password dan username-nya menggunakan username router Office 1 ya. Lalu saya coba connect. Seperti ini. Nah, kalau kita lihat interface yang ada di Office 1 yaitu Ether 1 LAN Office 1. Sedangkan kita ingin membuat DHCP server. Nah, kita buat IP DHCP server seperti ini. DHCP setup, lalu Ethernya Ether 1 LAN Office 1. Next. Ini networknya 210.20.0.0/28. Lalu next. Ini untuk gateway DHCP networknya 0.1. Lalu next. Nah, ini untuk rentang IP yang nanti akan didistribusikan oleh
router Office 1 sebanyak 14 host ya, dikurangi satu karena sudah terpakai oleh interface Office 1. Jadi dari 2 sampai 14. Karena di sini menggunakan prefiknya /28. Lalu klik next. DNS servernya saya biarkan ini 20 IP address ya 205. Lalu next lagi, sebentar, lalu next. Oke. Nah, supaya DHCP server yang nantinya di IP networknya yang didistribusikan terdaftar pada router Office 1, kita coba klik 2 kali ini, kita aktifkan, lalu checklist add ARP for listnya, lalu klik OK ya. Nah, selanjutnya kita akan merubah satu persatu konfigurasi untuk AP access point outdoor 1 Office 1, lalu access point Office 2 menjadi dinamik. Nah, kita tidak harus memindahkan kabel lagi ya. Kita masih tetap ada pada di sini kabelnya. Kita tidak perlu memindahkan ke access point Office 1 atau access point Office 2 ya. Kita cukup tahu berapa IP yang kita setting pada waktu itu untuk Office 1 dan Office 2. Nah, kita lihat di sini untuk Office 1 access point outdoornya kita beri 210.0.2. Nah, sekarang kita coba ke browser, kita enter seperti ini. Nah, kita masukkan username passwordnya ini. Oke, PTP Office 1 login. Saya belum siap. Oke, kita masuk ke network. Nah, kalau di sini LAN kemarin kita pilih yang statik, sekarang kita coba menggunakan yang dinamik ya. Seperti ini. Fallback IP. Kalau kita hilangkan checklist fallback IP-nya, artinya ini perangkat tersebut mempunyai tambahan konfigurasi. Jika kita mengaktifkan dynamic IP di sini tidak berhasil, maka ini ya, kalau kita aktifkan fallback IP ini secara otomatis akan terkonfigurasi IP yang ada di sini. Contohnya 210.210.02, DHCP fallback max-nya 255.255.240. Kita coba hilangkan aja dulu. Kalau sudah saya coba save. Nah, nanti setelah ini kita coba masuk lagi kembali ke Winbox ya, apakah sudah terdaftar atau belum. Kita lihat IP, DHCP server, lalu listnya. Oh, yang tadinya IP untuk Office 1 kita setting 210.210.02 ya dengan IP statik, karena kita aktifkan di router Office 1-nya DHCP servernya kita aktifkan ya, maka IP-nya menjadi berubah hasil dari DHCP server ini. Cara melihatnya adalah di DHCP server, IP DHCP server, lalu
pindah ke tab list ya. Nah di sini ada keterangannya 210.20.0.14, lalu hostname-nya CPE 220. Nah sekarang kita coba kembali masuk ke browser, kita ganti ininya menjadi 14. Enter. Ya seperti ini. Kalau sudah bisa masuk seperti ini, berarti perangkat sudah teradop IP DHCP server dari router Office 1. Nah, selanjutnya kita ke TP-Link Outdoor Office 2, itu IP-nya 0.3 ya, 210.0.3. 210 ini kita hapus 3, enter. Nah masuk. Nah, kita masukkan username password, saya copy paste, lalu passwordnya saya paste lagi. Nah untuk TP-Link Outdoor Office 2 juga sama ya, masuk ke network, lalu connectionnya kita pilih yang DHCP atau dynamic, fallback IP-nya kita hilangkan ya, lalu apply lagi, save. Nah kita cek apakah IP-nya masih tetap 0.3 atau akan berubah sesuai dengan apa yang diberikan oleh router board yang ada di Office 1. Kita coba masuk ke Winbox, apakah disconnect atau enggak. Oh, ternyata enggak. Nah, di sini sudah ada lagi keterangannya CPE 220, IP-nya 13. Nah, kita masuk, kita rubah menjadi ininya 13. Nah, sekarang kita coba login, lalu continue. Nah, kita lihat statusnya di sini. Nah ini 210.0.13 ya. Lalu modenya, kalau kita lihat video sebelumnya kita telah merubah router TP-Link ya, TP-Link Outdoor untuk Office 2 operation mode-nya kita gunakan sebagai client ya. Nah artinya konfigurasi untuk DHCP server dari router Office 1 yang dihubungkan menggunakan PTP access point Office 1 dan access point Office 2 kita sudah berhasil. Selanjutnya kita ke ini saya tutup, kita masuk ke router Office 2 ya. Untuk router Office 2 ini masih statik ya, belum kita buat menjadi IP dynamic atau IP DHCP client ya. Kita saya klik ini ya, lalu passwordnya Office 2, coba enter. Nah, sudah ya, kalau kita lihat di sini menu IP address. Nah untuk yang Ether 1 yang tersambung ke access point Office 2 ya, di sini masih IP-nya masih statik. Nah saya akan rubah menjadi dynamic, ininya akan saya hapus. Saya hapus dengan menekan tombol remove. Nah, lalu selanjutnya saya ke IP DHCP client. Di sini saya akan mendapat yang ingin membuat sebuah IP DHCP client, artinya saya meminta atau merequest DHCP
atau IP melalui interface-nya ETR1 PTP Office 1. Saya ininya saya aktifkan. Nah, kalau statusnya bound, kalau tadi kan ada request, ada waiting. Kalau status bound berarti permintaan IP yang kita buat sudah berhasil. Nah, kita mendapatkan IP-nya 210.20.0.12. Kalau kita lihat di sini address, nah ini flag-nya akan berubah menjadi D besar, yaitu dinamik. Nah, ini adalah IP. Kalau ini kan statik, ya. Saya copy dulu. Ini statik. Ini kita rubah menjadi 12, ya. Sini ininya D. Ini tadi maaf. Router ya. Maaf. Oh, salah. 210 sebentar. Ini jadi 12. Lalu untuk Tapering Office 2 ini menjadi 13. Saya tambahkan lagi dinamik. Lalu ini menjadi 14, ya. 14. Nah, seperti ini. Ini semua sudah terubah menjadi dinamik. Nah, untuk tahapan perubahan pengalamatan menjadi dinamik sudah selesai. Sekarang saya akan coba masuk ke access point yang ada di Office 2, ya. Nanti dia akan mendapatkan IP address-nya dari mana? Ya. Dia akan mendapatkan IP address-nya atau sebagai IP DHCP kliennya. Dia akan mendapat IP-nya dengan alamat ini 211.211.0.0/24. Karena bukan yang ini, karena di router board kita sudah membuat dua pengalamatan. Ini interface yang untuk PTP, ini interface untuk LAN Office 2. Ya. Sekarang saya akan coba menghubungkan kabel dari laptop, ya. Dari laptop saya hubungkan ke access point. Untuk saya rubah konfigurasinya menjadi IP DHCP client, ya. Oke, sudah. Untuk kabel dari laptop ke access point sudah saya hubungkan. Selanjutnya, karena di sini access point-nya masih dalam kondisi default, nah untuk access point ini secara default sudah menggunakan IP DHCP server, ya, sehingga laptop yang saya sambungkan di sini mendapatkan IP 0.100. Nah, untuk menghubungkan ke access point adalah kita menggunakan browser mengakses alamat 0.254 ini, ya. 192.0.254, enter. Nah, untuk ini kita exit. Nah, kita akan merubah menggunakan alamat IP, contoh di sini, ya. Nanti kita buat dinamik, lalu kita rubah SSID, ya. Lalu kita buat ini access point menjadi menggunakan
security WPA atau WPA 2 ya. Oke, kita kembali ke sini. Oke, kita tambahkan di sini access point Office 2. Saya tambahkan ya. WLAN ya. Jadi ini access point untuk LAN Office 2 ya. WLAN apa access point Office 2. Lalu untuk IP-nya yaitu dynamic ya. Lalu SSID kita buat misalnya kantor atau cabang, kacab Office of 2 misalnya seperti ini. Lalu untuk password ya, password WPA nya misalnya saya buat kacab ya. Kacab of 2 tanpa spasi. Bentar. Oke. Saya masuk ke sini. Wireless. Kacab Office 2. Ya. Lalu region Indonesia. Oke. Sudah saya save. Klik here to reboot. Ya harus kita reboot atau restart ya. Guys, ini sudah kita buat menjadi SSID-nya Kacab Office 2 ya. Lalu security-nya kita pakai yang WPA personal ya. Lalu ininya kita copy Kacab of 2, enter, lalu save. Kita restart lagi. Oke. Untuk SSID saya coba scan menggunakan laptop ya, ini Kacab Office 2, cuma di sini belum ada gambar seperti ini gemboknya. Kita tunggu restart dulu. Oke, sudah, kita coba lihat di laptop ya, sudah ada gambar terkunci atau terenkripsi. Nah, selanjutnya biasanya untuk admin jaringan, untuk user password ya, user passwordnya dirubah sih seperti ini contohnya. Nah ini ya dirubah ya, tujuannya adalah supaya ya tidak bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan pada daerah atau lokasi tersebut. Nah ini harus wajib sifatnya, kalau kita sebagai admin jaringan ini harus kita rubah, baik itu username maupun password. Nah, oke, selanjutnya untuk network. Untuk network di sini masih static IP. Ya, ketika saya pilih dynamic IP, lalu saya klik save, lalu dia akan secara otomatis dia akan meminta IP
DHCP yang nantinya akan diberikan ke access point ini ya. Oke, saya akan pilih save. Lalu setelah klik save, saya akan pindahkan yang awalnya kabel masih terhubung ke laptop, saya pindahkan ke router board Office 2 yang ada di port nomor 2 ya, yang sudah tersetting LAN Office 2. Saya save. Oke. Nah, saya akan coba pindahkan kabel. Jadi sehingga laptop saya ini akan menghubungkan ke jaringan LAN Office 2 ya, tanpa kabel atau menggunakan nirkabel. Oke, sebentar. Oke, saya akan mencabut kabel yang dari laptop ke access point ya. Nanti dari access point di sini kabelnya terhubung ke router board Office 2, yaitu di port 2 yang sudah kita setting untuk LAN Office 2 nya. Cabut. Nah, untuk ini sudah saya sambungkan ya, dari access point ke router board Office 2. Nah, sekarang saya akan coba hubungkan dari laptop ke SSID Kacap Office 2. Connect ininya Kacap Office 2 ya, next. Sudah tersambung ya. Ini interface kabelnya sudah saya putus semuanya, jadi saya hanya menggunakan nirkabel di laptop Kacap Office 2. Kita lihat kita dapat IP-nya berapa, 211.0.253 dan ini default gateway-nya. Nah, sekarang saya coba masuk internet ya. Lalu saya akan coba masuk ke Winbox untuk Office 2. Ininya apa ya, passwordnya Office 2. Office 2. Sudah tersambung ke router board Office 2. Kita lihat di sini di IP DHCP server, lalu kita cek listnya ya. Nah, ini contoh desktop ya, desktop ini laptop punya yang ada di sini ya, titik 211.211.0.253 ya. Nah, lalu kalau kita coba hubungkan ke router board
Office 1 ya, sini Office 1 210 0.1 210 1 ininya Office 1 enter. Nah seperti ini. Nah artinya kita sudah bisa membuat sebuah jaringan LAN menggunakan PTP antara Office 2 dengan Office 1 ya. Dengan menggunakan kita akan dengan memanajemen tambahan untuk Office 2 yaitu router board ya. Di sini kalau kita lihat kita sudah berhasil lah, tinggal konfigurasi tambahan lainnya. Nah, artinya kita menggunakan point to point dengan masing-masing lokasi memiliki router board yang kita manage ya, sampai dengan kita membuat sebuah LAN baru di Office 2 ya, dengan menggunakan tambahan access point. Nah, ini sudah berhasil, artinya kita tinggal melakukan tambahan pengaturan lainnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang penggunaan praktek simulasi untuk point to multi point ya. Nah, nanti di mana akan ada 3 access point outdoor ya, contohnya 3 access point outdoor, lalu 3 router board ya, seperti jenisnya seperti yang sekarang kita praktekkan. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan materinya untuk hari ini, pertemuan daring hari ini. Silahkan dipelajari lagi di rumah untuk video simulasi prakteknya. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.